Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami, Investasi Kesehatan. Jadi, kali ini kita akan membahas tanda-tanda pubertas pada wanita. Ya, supaya tidak gagal paham, supaya tidak salah mengerti, maka ikutin terus sampai selesai, jangan di-skip. Salam sehat sampai tua. Nah, latar belakang kita membahas tanda pubertas pada wanita ini, kenapa? Karena sering, terutama pada anak-anak perempuan, pada orang-orang tua yang mempunyai anak-anak yang perempuan juga, apakah sudah pernah memberikan bahwa ini loh, kalau Anda keluar hal-hal seperti ini, maka Anda itu mulai pubertas. Nah, karena nanti ini akan jadi warning sign. Kenapa? Warningnya adalah ketika tidak timbul tanda-tanda pubertas pada usia tertentu, Anda harus bertanya-tanya, apa yang terjadi pada anak saya? Ataukah jangan-jangan nanti seperti atlet voli kita, Aprilia Manganang, yang ternyata salah dikira perempuan, ternyata dia adalah seorang laki-laki. Nah, marilah kita mulai pembahasannya. Jadi, pubertas itu apa sih? Pubertas itu adalah masa tubuh berubah. Jadi, ada masanya, ada waktunya di mana tubuh berubah dari anak-anak menuju dewasa. Nah, ini ada fase untuk perubahannya antara anak-anak, kemudian dia pubertas, kemudian dia menjadi betul-betul dewasa. Nah, pubertas itu terjadi pada dua-duanya ya, pada laki-laki dan wanita. Tetapi untuk kali ini, saya akan membahas tentang yang perempuan dulu. Akan kita buatkan video-video selanjutnya tentang yang laki-lakinya nanti seperti apa. Nah, kita harus tahu normalnya pubertas itu terjadi kapan. Nah, awalnya itu, ini Anda bisa lihat di sini, ya. Awalnya itu pada perempuan rata-rata ya, yang namanya rata-rata, ada bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Rata-rata pada wanita 11 sampai 12 tahun pubertasnya dimulai dan berakhir kurang lebih di 17-18 tahun. Sedangkan pada laki-laki pubertas terjadi pada umur sekitar 13 sampai 14 tahun dan berakhir di sekitar 17-18 tahun. Nah, Anda mesti ingat tadi yang saya bilang, bahwa ini adalah umur rata-rata. Artinya, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Tetapi, yang jadi masalah adalah ketika nanti timbulnya pubertas ini lebih lambat, atau malah tidak ada sama sekali. Kapan sih kita harus periksa? Nah, pada wanita, itu bila tidak timbul tanda seks sekunder umur 14 tahun ke atas, maka cepat periksakan anak Anda ke dokter kandungan. Bila timbul tanda seks sekunder, Anda tetapi tidak terjadi menstruasi, maka nanti Anda harus memeriksakan anak Anda bila umurnya di atas 16 tahun. Nanti pembahasan ini akan kita ulang ketika kita membahas tentang menstruasi ya. Nah, pubertas itu kenapa sih bisa terjadi pubertas? Ini karena adanya perubahan kerja hormon. Jadi, pada laki-laki, kemudian nanti hormon yang namanya testosteron itu akan diproduksi lebih banyak, sehingga nanti anak itu terjadi pubertas, terjadi perubahan fisik dan psikologisnya. Sedangkan pada perempuan juga seperti itu, tetapi hormonnya berbeda di sini. Hormonnya namanya estrogen dan progesteron. Nah, disinilah yang menyebabkan nanti terjadi perubahan fisik dan perubahan psikologis pada wanita tersebut. Nah, perubahan pada pubertas apa saja? Satu, perubahan fisik dan perubahan psikologis. Nah, pada perempuan dan laki-laki tentu perubahan fisiknya berbeda, tetapi perubahan psikologisnya sebagian besar sama. Nah, tetapi kali ini kita akan membahas terutama pada wanita.
Nah, inilah perubahan fisik yang terjadi pada perempuan pada saat pubertas. Ya, ini yang kita sebut tanda seks sekunder, yaitu ini. Satu, ada perubahan payudara, payudaranya mulai tumbuh. Kemudian ada perubahan panggulnya, panggulnya nanti akan jadi semakin matang. Kemudian tumbuh rambut-rambut di sekitar ketiak dan di sekitar kelamin. Nah, perubahan ini diakhiri dengan adanya menstruasi. Ini yang terjadi perubahan fisik pada wanita. Nah, perubahan yang kedua yang terjadi adalah perubahan psikologis. Perubahan psikologis apa? Pada laki-laki dan perempuan mirip-mirip ya, tetapi memang tetap ada perbedaan, tetapi ada kemiripannya. Ini adalah perubahan-perubahan psikologis pada perempuan. Dia jadi sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, tidak rasional, gampang stres, kemudian timbul ketakutan-ketakutan yang tidak mendasar. Kemudian dia berusaha ingin mandiri, ekspresif, dan selalu ingin tahu. Dan biasanya di sini mereka merasa paling benar sendiri. Kalau dikasih orang tahu orang tua, mereka biasanya tetap merasa yang paling benar. Inilah perubahan-perubahan psikologis pada saat terjadi pubertas. Nah, di sini peran dari orang tua, terutama bagi seorang ibu, itu sangat penting pada saat pubertas, untuk menjaga sikap anak ini supaya ketika dewasa tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jangan lupa ini perubahan pada fisik ini, sekali lagi saya ulangi, kalau tidak terjadi tanda seks sekunder ini, tidak ada payudaranya tumbuh atau tidak ada rambut-rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan dan ketiaknya, Anda harus periksakan anak Anda ketika umurnya 14 tahun ke atas. Tetapi kalau tanda seks sekunder ini muncul, maka Anda baru memeriksakan anak Anda ketika tidak terjadi menstruasi di atas umur 16. Nah, bagaimana dengan menstruasi sendiri? Menstruasi sendiri ini adalah gongnya dari suatu tanda pubertas pada wanita. Jadi tidak ada gunanya kalau Anda cuman timbul tanda-tanda seks sekunder, tetapi tidak terjadi menstruasi. Ya. Nah, apa itu menstruasi? Menstruasi adalah proses lepasnya darah dan endometrium. Endometrium itu lapisan yang ini ya. Anda nanti bisa lihat di gambar kita, endometrium itu lepas dan darahnya keluar melalui dari rahim, keluar melalui vagina atau lubang kemaluan kita. Itu yang disebut dengan menstruasi. Jadi pada menstruasi ini tidak ada istilah darah kotor atau tidak ya, tetapi ini murni proses pelepasan darah dan endometrium dari rahim melewati liang kemaluan. Nah, ini saya sertakan ada pernyataan-pernyataan yang biasa dibahas oleh masyarakat kita ya, tentang menstruasi. Yang haid adalah perempuan kotor, selama haid tidak boleh cuci rambut, jika haid jangan olahraga, jika haid jangan makan asam. Nah, ini semua adalah mitos ya. Jadi bukan berarti kalau orang haid tidak boleh cuci rambut, olahraga, tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Hanya saja bila menstruasinya berlebihan, nah ini kita harus hati-hati. Nah, menstruasi ini Anda harus ingat normalnya seperti apa. Ingat ya, menstruasi normalnya lamanya 3 sampai 7 hari. Lamanya 3 sampai 7 hari. Kalau kurang dari 3 hari berarti tidak normal. Kalau di atas 7 hari berarti juga tidak normal. Nah,
Siklusnya, jadi jarak yang dimaksud siklus adalah mulai hari pertama sampai hari pertama berikutnya, itu jaraknya adalah 21 sampai 35 hari. Jadi kalau masih dalam range 21 sampai 35 hari, ini masih normal. Tetapi kalau di luar itu, maka ini tidak normal. Dan yang terakhir ada tentang menstruasi adalah jumlah darah haidnya. Darah haidnya paling gampang, kira-kira softtek yang normal itu kalau penuh ganti lebih dari 3 kali sehari, ini kita sudah mulai harus hati-hati. Jangan-jangan ini haidnya sudah berlebihan jumlahnya. Ingat ya, softteknya penuh, bukan karena risih ganti belum penuh. Karena yang di sini kita perkirakan jumlah darah haidnya lebih dari 120 cc per hari. Nah, sampai sini dulu tentang tanda-tanda pubertas pada wanita. Kalau ada yang Anda kurang tahu, kurang mengerti, silahkan tanya di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke semua orang supaya lebih mengerti. Dan salam sehat sampai tua, sampai ketemu di video-video kami berikutnya. Gimana teman-teman? Sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di like ya, dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat sampai tua.